Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, limpahan puji beserta syukur kehadirat Allah, salawat beserta salam atas karunia yang mulia yang telah dikaruniakan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad. Alhamdulillah, hadirin ikhwani, santriwan dan santriwati, malam ini Al-Faqir telah kedatangan kita semuanya ini dikasih keutamaan sama Allah. Yang berada di hadapan kita ialah Syekh Saleh bin Muhammad Al-Faqir, salah satu murid pertama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau menuntut ilmu, semasa beliau menuntut ilmu di Darul Mustafa pada tahun 94. Beliau Syekh Saleh ini berguru kepada Habib Umar pada tahun 94, sebelum adanya pondok pesantren Darul Mustafa. Orang di Hadramaut banyak berangkat belajar itu ke sana. Itu salah satu pondok yang terkenal di Indonesia kita ini adalah Darul Mustafa, yang dimana Darul Mustafa ini atas asuhan Sayyidul Walid Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Dan pada hari ini kita telah kedatangan salah satu mutiara ilmu daripada yang telah Allah karuniakan kepada kita, Syekh Saleh bin Muhammad Al-Faqir. Beliau menimba ilmu pada tahun 94 sampai ke 2006. Lama beliau mondok, subhanallah. Dan beliau pula banyak mengarang daripada kitab-kitab yang mungkin nanti insyaallah akan diberikan hadiah kepada murabbina abina tercinta Bapak Kiai Haji Muhammad Zuhdi. Mudah-mudahan saya meminta kepada antum semuanya ini, nanti apa yang disampaikan sama Syekh Saleh dengerin baik-baik. Yang pada bawah buku dicatat, karena nanti setelah apa yang beliau sampaikan akan dibuka pertanyaan kepada umum. Jadi mau pada nanya silahkan. Mungkin itu yang bisa saya awali kepada Syekh Saleh bin Muhammad Al-Faqir. Wa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu wasallam ala habibina wa safiyina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala kasani wa madadika al-yani wa ijma'ni bi kulli aqwali wa ala alihi wa sahbihi an-nur. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala ala ni'mat at-tazawwud fillah wa at-ta'akhi fillah. Alhamdulillah, Syekh Saleh bin Muhammad Al-Faqir mengalu-alukan daripada bersyukur kepada Allah atas karunia perkumpulan yang dimana Allah telah himpunkan kita di malam hari ini. Beserta salawat dan salam kita haturkan ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita meminta atas perkumpulan kita di malam yang penuh dengan keberkahan ini, Allah memberikan keberkahan manfaat yang besar bagi kita semuanya. في بداية الكلمة نشكر حجي زهدي حفظه الله ورعاه على هذا الجهد وعلى هذا المعهد المبارك، جميع المدرسين والمدرسات والطلاب والطالبات، ونسأل الله لنا ولهم كمال التوفيق وكمال الإخلاص وكمال النفع والانتفاع. Pengawalan daripada saya ini adalah bersyukur kepada Allah atas karunia yang telah Allah karuniakan untuk menjumpakan saya kepada Kiai Haji Muhammad Zuhdi di malam yang penuh dengan keberkahan ini. Dan semoga kita yang berjumpa di malam hari ini beserta para asatidz, para tuan-tuan guru, para santriwan dan santriwati, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempurnaan taufik yang Allah berikan kepada kita dan kesempurnaan keikhlasan kita kepada Allah. Subhanallah, عندما نظرت إلى الطالبات موجود دفتر وقلم، لماذا الطلاب لا يوجد دفتر وقلم يكتبون الفوائد؟ Subhanallah, maha suci Allah. Ketika saya melihat kepada santriwati seluruhnya benar dalam keadaan
memegang pulpen dan kertas, buku dengan kertas. Ketika saya melihat pasukan anak-anak santriwan, kenapa ini tidak ada yang buku sama yang kertas begitu? فمن آداب طالب العلم أن الدفتر والقلم لا يفارقه دائما. من آداب طالب العلم القلم والدفتر دائما معه في كل مكان إلا في الحمام. Ikhwan, anak-anak santri, laki dan perempuan, ada tata krama seorang yang menuntut ilmu agama Allah adalah senantiasa memiliki pulpen dengan buku yang tidak pernah ia tinggal kemanapun itu terkecuali masuk ke dalam kamar mandi. لأن كل ما كتب قرض وما حفظ خان. كل ما تكتبه يبقى معك حتى آخر عمرك لا يذهب. لكن كل ما حفظته يذهب خلاص ينتهي. Kamu tahu nggak? Atas kemuliaan ketika kamu duduk ke majelis seperti ini lalu kamu mencatat apa yang kamu dapatkan, maka tidaklah catatan tersebut akan tersimpan sampai nanti kamu keluar dari tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Dan setiap apa yang kamu hafalkan nanti sampai umurmu tua akan senantiasa teringat di dalam memori yang berada di otakmu. ممكن السنة الماضية زاركم أحد العلماء أو أحد الحبائب هنا وأعطاكم بعض الفوائد. الذي كتب الفوائد في السنة الماضية موجود إلى اليوم والذي حفظها نسيها بس. Mungkin pada tahun-tahun yang lalu banyak daripada para alim ulama, para habaib, orang-orang yang memiliki ilmu yang begitu dahsyat yang telah datang ke tempat kita di malam hari ini. Dan apabila kamu betul-betul mencatat daripada kaedah, daripada keutamaan ketika mereka orang datang, pasti kamu akan mengingatnya sampai kapanpun itu. Akan tetapi ketika masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, hanya begitu saja tidak ada memberikan kebaikan sedikit kepada kita. لو رأيتم أحد الناس يدخل إلى معركة مقاتل يقاتل فيها، كل الناس معهم سيف يقاتل إلا هذا ما معه سيف. إيش نقول عليه؟ هذا مجنون. لماذا مجنون؟ يدخل إلى معركة فيها الحديد فيها سيف يقول لا أنا أقاتل بيدي، هذا مجنون هذا. Kamu tahu nggak? Umpama orang lagi pergi berperang. Orang yang membawa pulpen sama buku itu diumpamakan orang lagi pergi berperang. Seyogianya orang yang pergi berperang dalam keadaan dia memiliki tameng dan memiliki pedang. Ketika dia ingin berperang dengan kesungguhan perangnya, maka dia akan membawa pedang yang dia punya. Lalu bagaimana orang yang pergi berperang tapi dia tidak bawa pedang, tidak bawa perisai? Bukankah orang tersebut bisa dikatakan gila begitu? Kenapa? Karena masuk dalam peperangan kagak membawa pedang. Bisa berperang itu cuma dengan tangan yang dia punya. فطالب العلم، طالبة العلم الذي يحضر مجلس العلم، يحضر حلقة العلم، ما في دفتر وقلم كأنه يدخل إلى معركة من غير سيف. Dan orang yang berjalan menuntut ilmu agama Allah, ketika dia berjalan ke dalam hal yang dimana itu terdapat ilmu yang banyak, lalu dia tidak membawa kertas dengan buku, umpama orang yang pergi berperang tanpa adanya pedang. لذلك أيها الأحباب، من الآن إن شاء الله إذا زاركم أحد الأساتذة، أحد المشايخ، أحد الكيانيين، أحد الحبائب حفظهم الله، لازم يكون معك دفتر وقلم. هذا دفتر خاص بالفوائد فقط، غير دفتر العلوم الذي تدرس فيه من فوائد الإنجليزية والفيزياء والكيمياء وغير ذلك. Maka mulai malam hari ini kita berkomitmen, berjanji dalam hati kita bahwa mulai detik ini nanti kalau apabila ada datang para alim ulama, kiai, habaib, tuan-tuan guru ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini, dalam keadaan kita membawa buku dengan pulpen. Karena apa? Karena ini adalah terdapat fawaid ini adalah manfaat yang dimana bisa kita kenal sampai kita keluar daripada tempat ini. Seperti itu. قبل سنة كنت في ماليزيا وكنت أراجع دفتر قبل 25 سنة فوائد سيد الحبيب عمر عندما كان في البيضة قبل 25 سنة وأنا أراجع سبحان الله قال كذا وقال كذا وقال كذا إلى الآن تنور نفسي بسبب هذه الفوائد قبل 25 سنة. Kamu tahu nggak? Saya ini saya sore anak-anak semuanya. Saya tahun yang lalu sedang bepergian dakwah ke negeri jiran ke Malaysia. Pada satu masa saya sedang mengulang pelajaran yang sudah pernah saya pelajari. Dan saya mendapatkan satu buku yang dimana
itu buku telah berumur 25 tahun. Dan itu berisi daripada ilmu-ilmu yang saya ambil daripada Habib Umar selama 25 tahun yang lalu dan masih tersimpan sama diri saya. وأنا أذكر لكم ما كان موجود في هذا الدفتر الليلة إن شاء الله بعد الفوائد. Dan saya malam hari ini akan mengingat daripada apa yang tercantum di dalam buku itu pada 25 tahun yang lalu. Di malam ini saya akan beritahukan kepada kamu. Pada waktu itu saya membaca di dalam kitabnya Imam Al-Habib Abdullah bin Abi bin Muhammad Al-Haddad Adab Sulukul Murid. ثم ذكر فوائد طالب العلم أخلاق طالب العلم. Dan kami mengingat pada ketika masa pembelajaran kami mengingat akan adab dan akhlak orang yang sedang menuntut ilmu agama Allah. وكان يذكر على القلم والدفتر بعض الفوائد. يقول لا تحضر حالنا إلا بالقلم، لا تحضر مجلس إلا بالدفتر، اكتب كل شيء. Hati-hati ini salah satu adab yang paling penting adalah seseorang yang menimba ilmu itu harus senantiasa memiliki pulpen dengan memiliki buku. Karena ini salah satu faedah yang besar yang Allah akan kasih sama kita. الآن الساعة 10 تمام؟ إن شاء الله نصف الوقت لي أتكلم به ثم نصف الوقت لكم. أريد أسمع منكم ما هي أسئلتكم وإشكالاتكم. Sekarang jam 10 tepat saya akan berbicara mungkin dalam kurang-kurang setengah jam. Dan nanti setelah saya berbicara, saya ingin kamu semua yang hadir malam hari ini kembali bertanya kepada saya apa problem kamu ketika sedang menuntut ilmu agama. Antum jangan takutkan, insyaallah majelis ini habis jam 2. Boleh? Paham enggak? Siap. Jangan takut, kata saya mau pakai bahasa Indonesia begitu, jangan takut. Ini kita bakalan lihat sekitar di dalam 20 malam. Siapa pengajar? ساعة واحدة لا تتأخر. ساعة جام إن شاء الله. طيب الكياني نبهنا على أن نتكلم أخلاق الطالب مع المشايخ ومع الوالدين ومع الكتاب ومع الدفتر ومع القلم إن شاء الله نتكلم. Barusan Zubli tadi ketika sambutan sudah mengingatkan kepada saya untuk berbicara permasalahan akhlak, permasalahan adab, hormat kepada guru-guru dan hormat kepada orang tua dan semangat dalam menuntut ilmu agama Allah. لكن قبل أن نتكلم في هذا الباب مع التكلم على همة طالب العلم كيف يبلغ إلى القمة إلى أعلى رتبة من مراتب طالب العلم، قبل أن نتكلم على هذا أنا أريد لا تستحي، اجد أي سؤال، اذكر أي سؤال، اكتب، لا تستحي. Ingatkan daripada semangat orang-orang yang berjalan menuntut ilmu agama Allah sampai dia sampai daripada tingkatan yang begitu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah malu apabila ingin bertanya. Tanya apa yang mau ditanyakan. فإن الإيمان لا يتعلمان، اثنين لا يتعلمان، مستحيل متكبر. Ada dua ciri orang yang nggak dapat itu ilmu agama. Orang yang nggak mau belajar itu cuma dua. Yang pertama adalah orang yang malu, yang kedua adalah orang yang sombong. ممكن المستحيل يقول أنا لو سألتم في الناس الحكم عليه، هذا مستحيل. Ya, orang yang malu ini pasti nggak dapat ilmu. Karena apa? Ketika dia mau bertanya, dia pasti udah terlintas dalam hatinya. Ntar kalau saya bertanya, ntar teman-teman saya pada ketawa gara-gara saya nanya. أما المتكبر يقول أنا ابن فلان، أنا حافظ، أنا عالم، أنا أسأل، أنا خلاص أنا مفتي الأمة في هذه الدنيا. Dan orang yang sombong adalah ketika dia pengen bertanya, dia membesarkan dirinya. Oh, saya anaknya si fulan, saya punya ini, saya punya itu, dan lain sebagainya macamnya. Maka kedua orang tersebut nggak layak buat mendapatkan ilmu daripada Allah. لا يوجد في الدنيا أعلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tidak ada orang yang begitu besar kedudukannya di hadapan Allah terkecuali baginda Rasulullah. أعلى رجل في الدنيا والآخرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Orang yang paling alim dunia sampai nanti negeri akhirat adalah baginda Nabi Muhammad. وهو يقول ربي زدني علما. أعظم عالم في الدنيا والآخرة يقول يا رب أنا أريد زيادة. Nabi Muhammad orang yang paling alim, orang yang paling pintar, orang yang paling cerdas masih tetap berdoa. Kagak ada henti-hentinya berdoa sama Allah, Rabbi zidni ilman, wahai Allah tambahkan lagi ilmu kepada saya. Kalau andaikan Nabi Muhammad berdoa untuk bertambahnya ilmu,
mendapatkan ilmu yang banyak. فلذلك نبدأ إن شاء الله كلامي معكم وأنا منتظر أسئلتكم. Nah, udah kita bakal mulai ini ngaji kita malam ini, tapi nanti saya mau setelah ngaji kamu semuanya bertanya sama saya. Rasulullah SAW يقول من ازداد علما ولم يزداد هدى أي أدب لم يزداد من الله إلا بعد. Hadirin, salah satu daripada perkataan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimana Nabi mengingatkan kepada kita bahwa orang yang bertambah ilmu agama tanpa bertambahnya hudan ini adalah adab, hudan ini adalah akhlak. Orang yang bertambahnya ilmu tanpa bertambahnya akhlak kepada Allah dan orang yang berada di sekitarnya, maka dia termasuk orang yang jauh di hadapan Allah. Imam Syafi'i يقول طلبت العلم 20 سنة أو 18 سنة وسنتين أدب 18 أدب وسنتين علم يا ليتني جعلت 20 كلها أدب. Al-Imam Syafi'i, imam ahli mazhab, beliau menuntut ilmu itu selama 20 tahun. 20 tahun. Beliau Imam Syafi'i menuntut ilmu 20 tahun. 18 tahun belajar akhlak, adab yang baik, yang bagus, tata krama, budi pekerti, tata susila. Dan 2 tahun beliau sisihkan untuk mempelajari ilmu syariah. 18 tahun waktunya dihabiskan untuk mempelajari daripada akhlakul karimah. فلذلك الإنسان مهما ازداد علم ولم يزداد أخلاق هو بعيد عن الله. كل ما ازداد علم وازداد يعني ليس في أخلاق يكون بعيد عن الله. Dan ketika seorang manusia ketika ia bertambahnya ilmu tanpa ia bertambahnya adab akhlak, maka orang tersebut hakikatnya paling jauh di hadapan Allah. اجعل علمك ملح وأدبك دقيق. Bahkan ada sebuah perkataan dikatakan bahwa jadikan ilmu kamu itu melek itu adalah garam. Jadikan ilmu seperti garam dan adab itu seperti tepung. Tahu tepung? Mana lebih banyak? Garam apa tepung? Tepung. فلو زاد الملح قليل خلاص طعم الدقيق ملح كله كان ليس جيد. لماذا؟ لأن الأدب قليل والعلم كثير. Ketika kamu memasak pada satu masakan seperti itu, ketika dia punya cita rasa daripada garamnya tidak begitu sangat banyak, maka makanan tersebut tidak terasa nikmat ketika kamu makan. Maka seorang hamba ketika ia memiliki ilmu tanpa adanya adab, maka orang tersebut tidak ada harganya di hadapan manusia yang lain. أتعرفون من أقرب الناس يوم القيامة بقيادة النبي في يوم القيامة؟ من أقرب الناس يوم النبي؟ Tahu nggak ente orang yang paling dekat dia pada kiamat dengan Rasulullah dalam keadaan yang begitu dekat bersamping-sampingan dengan Nabi Muhammad. Bukan ulama. Bukan orang yang paling banyak dia mulai. Bukan orang yang paling banyak Quran. Siapa itu? قال صلى الله عليه وسلم أحبكم إلي وأقربكم من مجلس يوم القيامة أحاسنكم أخلاق. Yang paling dicintai nanti dekat derajatnya sama Nabi Muhammad dan berkata Rasulullah SAW yang paling dicintai, yang paling dekat sama Rasulullah adalah orang yang sebaik-baiknya menghiasi dirinya dengan akhlak dan karimah. Sittah adab lil-insan fi hadhihi dunya. Ada 6 akhlak budi pekerti seorang hamba ketika menjalani kehidupan di alam dunia. Al-awwal, yang pertama, adab al-'abd ma'a Allah. Adabnya seorang hamba kepada penciptanya dialah Allah. A'zam adab ma'a Allah la ta'si. Dan salah satu adab yang paling baik seorang hamba di hadapan Allah, jangan kita orang maksiat. Mungkin yang talib al-'ilm, yang talibat al-'ilm, alladhina ahsanu jangan sampai ada yang nuas ni ketiduran, paham enggak gitu? Dengerin baik-baik. يقول العلماء كثير من الناس يقول أنا أحفظ القرآن أحفظ المتون وأنسى. ما هو السبب؟ Tahu nggak? Sallallahu alaihi Muhammad. Kebanyakan orang kalau udah belajar banyak yang belajar kitab kuning. Dia banyak belajar kitab kuning, tapi banyaknya kitab kuning yang dipelajari tidak lama juga dia lupain. Banyak juga orang hafal Al-Quran tidak lama juga dia lupain. Tahu nggak sebabnya kenapa? Al-maksud. Gara-gara dia melakukan kemaksiatan sama Allah, maka Allah menghapuskan ilmu di dalam otaknya. Maka orang yang menjaga matanya dalam tidak memandang
kekuatan untuk menghafal. يذكر سيد الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشافعي سلطان العلماء عليه رحمه الله يقول رجل من اهل مدينه النبي محمد في المدينه المنوره حافظ للقران من اقوى حفاظ القران مر في شوارع المدينه فراى ساء امراه مكشوف فاعجبه ساء اخذ الله جميع القران الذي في عقله حتى الفاتحه يحفظ. Ada dikisahkan, ada sultan ulama Imam Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Pada satu masa di kota Madinah ada seorang laki-laki yang paling kuat dalam hafalannya menghafal Al-Quran Al-Karim. Pada satu masa ketika ia berjalan di kota Madinah, terdapat ada satu perempuan yang dimana di waktu itu perempuan tidak tersengaja dia memiliki pakaian itu terbuka sampai betisnya itu tidak tersengaja terlihat oleh ini orang laki-laki. Di waktu itu Allah memberikan hukuman kepada ini laki-laki yang tidak sengaja melihat itu betisnya perempuan. Seluruh Al-Quran yang telah dihafalkan olehnya itu dihapuskan oleh Allah di dalam otaknya. Bahkan suratul Fatihah yang gampang pun dia tidak bisa menghafal ataupun mengingat daripada suratul Fatihah. Al-adab tsani. Dan adab yang kedua, adab al-'abd ma'a Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab yang kedua adalah adab seorang hamba kepada baginda Nabi besar Muhammad. Al-'amal bi sunnatihi wa ittikhadhuhu qudwah sallallahu alaihi wasallam. Dan adab kepada Nabi Muhammad seorang insan, melainkan orang tersebut senantiasa menjadikan Nabi Muhammad di atas suri tauladannya. Ia senantiasa mengambil seluruh contoh dalam perilaku kehidupan Nabi Muhammad SAW daripada suri tauladannya ketika hidup di alam dunia dan senantiasa mengamalkan daripada sunnahnya Nabi Muhammad. Al-faqih fi ayyam al-qur'an allati sab'a kutub minha min al-adab an-nabawi fiha al-adab al-'abd ma'a Allah wa ma'a an-nabi wa ma'a al-Qur'an wa ma'a al-mashayikh wa ma'a al-musalla wa ma'a al-masjid wa ma'a al-kitab wa ma'a kulli shay. Syekh Saleh bin Muhammad Al-Faqih telah mengarang 7 kitab. Selama masa pandemi COVID-19. Saya ini ngarang kitab 7 kitab selama masa corona. Dari bulan Februari tahun lalu sampai bulan Februari tahun ini, itu beliau sudah mengarang 7 kitab tentang adab dan akhlak seorang hamba kepada Allah, kepada Nabi, kepada guru-guru dan kepada orang-orang yang berada di sekitar. Insyaallah ba'da al-muhadharah nu'ti kiyani nuskhah min kitab hada يطلع إلى يفيد الطلاب ممكن يدرسوا مع الطلاب أنا مترجم وأدرس الحمد لله. Saya insya Allah setelah daripada perkumpulan kita di malam hari ini akan memberikan ini kita kepada Pak Kiai untuk bisa diberikan amalan pengajaran kepada anak-anak santri semuanya agar bisa mendapatkan adab dan akhlak yang lebih banyak lagi. Al-adab tsani adab talib al-'ilm 'ala syaikh. Adab yang ketiga, adab seorang penuntut ilmu kepada gurunya. Sallu ala Nabi Muhammad. Awalan, labud talib ilm ya'lam 'ilm al-yaqin anna shaykhahu huwa bab al-wusul ila Nabi. Ma yakfi yusul ala Nabi illa min shaykhihi. Orang yang menuntut ilmu pasti pengen kalau dia punya ilmu jadi orang terkenal. Jadi dapat ilmu laduni. Tahu enggak? Cara orang dapat itu semuanya kenapa? Adalah dia meyakinkan di dalam hatinya bahwa guru kita ini adalah sebuah pintu agar kita bisa lebih cepat sampai kepada Allah dan lebih cepat sampai kepada Rasulullah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib yaqul man 'allamani harfan sirtu lahu 'abdan. Bahkan Imam Ali karramallahu wajhahu dalam perkataannya man 'allamani harfan wahidan. Siapa orang yang mengajarkan satu ilmu saja kepada saya, satu huruf ilmu kepada saya, maka saya rela untuk menjadi hamba orang yang mengajarkan kepada saya. وذلك من أقوى أنا أقول من أكبر أسباب الفتح في العلم أن الله يفتح عليك الفهم بسرعة والحفظ بسرعة أدبك مع شيخك. Tahu nggak? Salah satu futur pembuka ilmu daripada pemahaman yang gampang, pemahaman yang cepat, itu salah satunya ilmu laduni futuhan arifin Allah kasih kepada kita dikarenakan kita memiliki adab kepada guru-guru. Karena syekh huwa khalifah Allah di ardi. Sesungguhnya khalifah yang sesungguhnya ialah guru-guru kita yang telah membimbing kita ke dalam jalannya Allah dan jalannya Rasulullah. Wa naib an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, guru ini adalah wakil daripada perwakilan Nabi
Rasul mengatakan bahwa ulama ini pewaris dari para nabi. ومن آداب طالب العلم مع شيخه لا يرفع بصره في وجهه. Tahu nggak, salah satu adab seorang yang menuntut ilmu itu ketika ia berbicara kepada gurunya tidak mengangkat kepalanya ataupun mendongakkan kepalanya ketika dia berbicara sama gurunya. Melainkan menunduknya dia punya kepala, menunduknya ia mata ketika berbicara kepada guru. Itu salah satu adab dan akhlak. ولا يرفع صوته في حضرته. Dan kagak pernah itu anak murid mengangkat suaranya lebih besar daripada suara gurunya di hadapan gurunya. ولا يمشي أمامه. Dan seorang murid juga tak akan berjalan di hadapan guru apabila sedang bersantai. في وقت استراحته لا يذهب إليه. Dan ketika guru lagi istirahat, jangan pernah datang ke dalam tempat guru kita ketika dia sedang istirahat. وإذا جلس بين يدي شيخه فليجلس مثل جبريل عندما جلس بين يدي النبي محمد متوركا جلسة التورك. Tidaklah kita duduk di hadapan guru ini mengikuti daripada Jibril alaihissalam ketika duduk di hadapan Nabi Muhammad. Duduknya dalam keadaan tawarruk, dalam keadaan tahiyat akhir di dalam sholat. Itu duduknya Jibril kepada Nabi Muhammad. Dan seorang murid seyogianya ia tatkala duduk ke hadapan gurunya dalam keadaan seperti itu pula. ومن الآداب في حضرة شيخك تلتفت إلى غيره إلى شيخك فقط. Ketika berada di hadapan guru, jangan mengalihkan pemandangan kita, jangan menggerakkan daripada kepala kita menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Tidak ada rasa fokus, melainkan seyogianya kita memandang wajah guru kita dengan pandangan kasih sayang. ومن الآداب كذلك أن تكتب كل ما يقول لك، تفعل كل ما يقول لك، أن تحبه وتفعل ما يقول. Dan dari salah satu adabnya kita kepada guru adalah mencatat atas apa yang diperintahkan, yang dikatakan guru kita kepada diri kita. والذي يقول أنا أحب شيخي لكن لا أنفذ أوامره، لا أطبق أوامره، هذا كذاب منافق. Banyak orang yang sekarang ini ngomong saya cinta sama guru saya cinta sama guru saya, tapi tanpa adanya pembuktian dengan mengikuti atas perintahnya bahwa itu anak santri bisa dikategorikan menjadi anak yang munafik. ومن آداب كذلك تقبيل شيخك، تقبيل شيخك. Dan salah satu adab tata krama budi pekerti yang baik adalah mencium daripada telapak tangan guru kita. الطالبان يمنع أن تمس يد رجل غير معقولها. Dan salah satu daripada anak-anak santriwati janganlah sampai kita memegang tangan guru kita menak. لا تقبل يعني الرجل الذي غير محرم له، تقبل أستاذها أبوها أمها، لكن أستاذ ليس محرم له محرم تمس يده. Syekh yang menyampaikan bahwa salah satu daripada adab santriwati adalah jangan sampai bersalaman dengan para guru-guru yang laki-laki yang dimana dia bukan muhrim bagi diri kita. لذلك هذه الآداب مهمة جدا. Dan ini adalah salah satu adab yang sangat penting di sekeliling kita. وإن كانت بسيطة لكن هي أسباب الفتح. Walaupun hal itu sepele di hadapan kita, tapi itu adalah salah satu sebab untuk Allah membukakan ilmu laduni kepada kita. ومن تأدب مع شيخه فكأنما تأدب مع النبي والله. Dan ketika seorang murid dia beradab kepada gurunya, maka sesungguhnya ia telah beradab di hadapan Allah dan di hadapan Rasul. ومن آداب طالب العلم ثلاث أشياء مهمة جدا. من آداب طالب العلم العامة ثلاث أشياء مهمة. Ada 3 adab seorang penuntut ilmu yang sangat penting sekali. اكتب هذه الثلاثة. Tulislah 3 perkara tersebut. من آداب طالب العلم لا يدخل الأكل. Dari salah satu adab orang yang menuntut ilmu yang paling penting itu yang pertama, jangan banyak makan. ولا يدخل النوم. Yang kedua, adab yang paling penting orang yang menuntut ilmu jangan perbanyak tidur. ولا يدخل الكلام مع أصحابه. Dan salah satu adab seorang yang menuntut ilmu jangan banyak ngobrol sama teman-temannya. من كثر كلامه كسى قلبه والعياذ بالله. Ini anak santri yang paling banyak ngomongnya itu yang paling hitam dia punya hati dia doang. ومن امتلأ بطنه كسى قلبه والعياذ بالله. Dan seorang anak santri yang senantiasa perutnya kenyang aja, itu yang paling hitam juga dia punya hati di hadapan Allah. ومن كثر نومه كسى قلبه والعياذ بالله. Dan ketika dia banyak tidur, maka tersebut anak santri yang paling hitam hatinya di hadapan من Allah. أكل كثير شرب كثير. Siapa orang yang makan banyak, minumnya pun banyak. ومن شرب كثير نام كثير.
Dan siapa orang yang makan minum banyak, tidurnya pula banyak. ومن نام كثير خسر كثير. Dan ketika dia banyak tidur, banyak makan, pasti banyak kerugian yang dialami orang tersebut. ومن خسر كثير مات على سوء الخاتمة. Dan orang tersebut ketika banyak makan, banyak minum, banyak tidur, maka matinya dalam keadaan su'ul khotimah. من آداب طالب العلم لا يضع دفتره على الأرض أو قلمه أو سواكه في الأرض. لا. Jangan pernah anak santri itu menaruh bukunya, kitabnya, pulpennya, ataupun siwaknya itu berada di lantai. الدفتر والقلم نعمة من الله. Buku dengan pulpen itu kenikmatan yang agung yang Allah kasih buat kita. الأوائل كانوا يكتبون في الجدران في الألواح في الخشب. Para orang-orang terdahulu, orang-orang yang pertama, para sahabat Nabi, saking nggak ada buku, saking nggak ada pulpen, itu kalau nulis faedah, nulis manfaat itu nulisnya bukan di buku atau di pulpen, tapi nulisnya itu di dinding. فكان بعض الصحابة وبعض التابعين وبعض العلماء معهم أكثر من لوح، من 100 لوح في البيت، بل آل البيت ألواح من الخشب. لماذا؟ هذا في سورة الكوثر وهذا في سورة النجمة. إيه أنت دفتر صغير في 100 ورقة ما شاء الله. Para sahabat di zaman terdahulu ketika turunnya daripada ayat-ayat Al-Quran Al-Karim yang berada di dalam Al-Quran, mereka orang menulisnya itu di pelepah daun kurma, di pelepah daripada dedaunan yang berada pada waktu itu, bahkan sampai ketika dikumpulkan itu terdapat ratusan daripada pelepah daun kurma dan semacamnya, itu daripada faedah-faedah keutamaan-keutamaan yang telah dia dapatkan daripada Nabi Muhammad. فإذا وجدتم القرآن في الأرض ترفعوه. Dan apabila kita melihat di sekeliling kita ada di lantai kita itu daripada secari sobek daripada Al-Quran, maka angkat itu semua. أو أي كتاب من كتب العلم ارفعه فوق. Atau apapun itu di dalam ilmu duniawi ataupun ilmu agama ataupun ilmu dunia yang kita melihat berada berserakan di jalanan, maka hendaknya kita angkat. وإذا رأيتم قلم مرمي في الأرض ارفعه. لكن على الإطلاق هذا نعمة من الله. Ketika kita melihat ada satu pulpen berada di lantai, itu berada di sekeliling kita, langsung angkat karena ini adalah kenikmatan yang Allah kasih untuk kita. لأن الله أول ما خلق النبي محمد ثم القلم. Maka sesungguhnya Allah itu, anak-anak semuanya, itu menciptakan setelah diciptakan Nabi Muhammad, yang kedua yang diciptakan oleh Allah itu adalah alat untuk kita menulis. طالب العلم لا يجد معه سواك ليس بطالب علم. Thalabul ilmi, orang yang menuntut ilmu agama Allah kagak punya siwak. Kayu siwak, tahu kayu siwak? Seorang anak santri yang nggak punya kayu siwak maka belum disebut sebagai anak santri. Antum ada siwak ada? Ada. Mungkin ya. Ayo siwak. Punya siwak apa kagak? Itu orang. Di kamar, di mana? Ayo. Al-Imam Abdullah bin Umar Syafii شيخ الإسلام في حضرموت يقول طالب العلم ليس له قيام إلى الفجر قبل الفجر ليس بطالب علم. Dan orang yang bernama seorang talabul ilmi, orang yang dikategorikan sebagai anak santri, belum tentu dia bisa dikategorikan sebagai anak santri apabila dia tidak memakmurkan waktunya sebelum datangnya waktu subuh dan sesudah datangnya waktu subuh. من آداب طالب العلم ترتيب وقته، يكون وقته مرتب، وقت الأكل وقت الأكل، وقت النوم وقت النوم، وقت العلم وقت العلم، وقت المراجعة مراجعة، وقت المطالعة مطالعة. Dan dari salah satu keutamaan orang yang menuntut ilmu itu agar mendapatkan keberkahan, kebaikan, kebahagiaan sama Allah adalah seorang hamba, seorang santri itu menjadwalkan waktunya sehari-hari. Dari semulai bangun tidurnya sampai dia hendak akan tidur kembali, telah menyiapkan daripada daftar jadwal waktu yang akan dia makmurkan dalam kehidupan dia di dalam pesantren. فالذي يرتب وقته هنا تأتي الاستقامة بعد ترتيب الوقت. Dan ketika dia sudah membetulkan ataupun mengurutkan waktu yang dia apa yang dia akan lakukan di dalam pesantren, maka orang tersebut akan mudah apabila dia ingin beristiqomah di hadapan Allah. الذي وقته مرتب دليل أن قلبه مرتب يقين. Dan orang yang biasa hidup secara teratur, dia biasa ibadah secara teratur, maka sesungguhnya dia punya hati pun teratur di hadapan Allah. والذي وقته ملخبط ما يدري متى ينام، لا يعرف متى يأكل، لا يعرف متى يطلب العلم، ينام في الحلقة
ينام في وقت النوم وفي غير وقت النوم، يأكل في وقت غير وقت الأكل، كل وقت ملخبط، دليل أن قلبه ملخبط. Lalu anak-anak yang waktunya acak-acakan, waktunya makan dia tidur, waktunya ngaji dia tidur, waktunya main dia makan dan lain sebagainya macamnya. Waktu-waktu yang bahasanya tidak diatur dengan sesuai jadwalnya, bukan bisa disebut sebagai anak yang belajar ilmu agamanya Allah. Mungkin ahadukum yas'al ba'dain yaqul kaifa nastaqim 'ala Allah. Apakah mungkin nanti ada daripada kalian yang bertanya kepada saya bagaimana saya bisa mengerjakan ketaatan yang betul di hadapan Allah? Al-istiqamah ta'ti bidhikr hadha al-jawab. Al-istiqamah itu, semuanya itu datang setelah kita memiliki jadwal yang begitu singkat dan padat untuk kita ibadah dalam bulan pesantren. Min adab talib al-ilm an yakun qalbuhu mu'allaq bi hubb Nabi Muhammad wa syauq ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang yang menuntut ilmu itu adalah ia boleh dikategorikan sebagai anak santri yang hatinya itu senantiasa terpaut, tergantung ke atas Nabi Muhammad, rindu sama Nabi Muhammad, pengen bersuara nama sama Nabi Muhammad. Itulah yang dikategorikan sebagai anak santri. Ila huna ana aktabi bil kalam antadhir as'alukum istisharatukum madza turidun. Mungkin ini yang sudah saya sampaikan. Saya akan berikan waktu kepada kamu semuanya untuk bertanya kepada saya. Apa yang tadi telah disampaikan oleh Syekh Soleh, ikhwan ataupun akhwat santri ataupun santriwati, apabila ada yang mau bertanya silahkan. Maka tangannya anak putri mungkin mengumpulkan pertanyaannya di kertas, begitu. Yang mau bertanya anak laki-laki silakan, anak perempuan yang mau bertanya silakan catat di kertas lalu maju ke depan. Ayah laki-laki jangan mau kalah sama anak perempuan yang mau nanya. Ayah bismillah ya dulu tanya.
صلى على النبي محمد. المصافحة فقط للمحارم، الأب، الأخ، العم، الخال، حتى لسائر محمد صلى الله عليه وسلم. الله قال في القرآن لهن وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء المصافحة محرمة لكل رجل ليس من محارمك، هذا شرع الله، ليس يوجد دليل لا في القرآن ولا في السنة على ذلك. Kata Syekh Saleh, dalam secara syariat orang itu perempuan boleh salaman terkecuali kepada muridnya. Murid itu siapa? Yang bernasab kepada abahnya, yang bernasab pula kepada ibunya, seperti paman, bibi, dan lain sebagainya. Bahkan sepupu pun tidak termasuk sebahagian daripada murid kita begitu. Lalu dan di sini saya tadi mengutip daripada perkataan Allah di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad memberikan tarbiyah pendidikan kepada Siti Fatimah pun tidak bersalaman kepada laki-laki yang bukan muridnya. Ini adalah sebuah kesepakatan daripada seluruh para alim ulama bahwa bersalaman itu hanya kepada murid tanpa ada yang lain seperti itu. Warada fil hadits sallu ala Nabi Muhammad. مس امرأة أجنبية لا تحل له ليست محرم له إلا خرجه الله يوم القيامة بمنشار من نار والعياذ بالله، يخرج مسمار من نار في رأسه حتى يخرج من دبره والعياذ بالله. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW berkata bahwa siapa orang baik laki-laki maupun perempuan bersentuhan kulit yang bukan muridnya, maka tidaklah lain Allah akan menancapkan ke atas ubun-ubunnya daripada besi yang terbuat daripada api neraka dan langsung keluar sampai ke tempat yang ada di belakang. Itu hukuman bagi orang-orang yang memegang bukan kepada muridnya, baik itu untuk laki-laki maupun itu untuk perempuan. Seperti itu mungkin. تعتذر ممكن تصافح المرأة تصافح المدير هكذا ما في مشكلة، لكن أن جسدها يلتمس مع مدير السماحة حرام. Mungkin ketika kita ini pengen menghormati guru kita dari dari mengikuti syariat yang ada dalam agama Islam, mungkin kita bersalaman itu bisa memakai hail, memakai seperti kain atau apa dan sebagainya. Tapi jangan sampai mengkejutnya, paham ya? Antara itu bibir bersentuhan dengan mulut, haram kata saya sore itu. بدنها لا يمس بدن هذا الأجنبي، بدنها لا يمس بدن الأجنبي، سواء شفتها هنا أو يدها، لا إذا كان من فوق حائط ما في مشكلة. Kalau bersalaman di atas di atas yang tertutup seperti dia bersalaman di atas sorban seperti ini, maka itu tidak akan menjadi masalah. Tapi tanpa adanya penghalang ini masalah yang besar. Dan itu tidak terdapat dalil dari mana begitu dan dihukumkannya adalah haram. Allah. Ada yang mau nanya lagi? Lagi? Ayo, mau nanya satu gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjalan rasa saya saya Maulana dari perwakilan santri Wati mau bertanya kepada Syekh Saleh, bagaimana caranya kita mendapatkan ilmu daripada para alim ulama yang benar.
صحيح تجد مع علماء أهل السنة والجماعة. علماء أهل السنة والجماعة قال الله فيهم إنما يخشى الله من عباده العلماء. صلوا على النبي محمد. الذي يسأل ينتبه للجواب. Yang bertanya ini coba tolong diperhatiin ini jawabannya. علامة أخذ العلم عن المشايخ علامة الشيخ المربي أنه دائما يخشى الله، دائما في خشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. هؤلاء العلم صحيح. Ilmu yang dikatakan benar adalah ilmu yang tidak lain daripada garis daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah aswaja. Dan ilmu yang aswaja ini hanya terdapat kepada para alim ulama yang ada rasa takut dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah lain Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa sesungguhnya ilmu yang benar itu yang datang daripada orang yang sangat begitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Syekh, saya perwakilan dari santri ingin bertanya beberapa hal. Yang pertama, kami merupakan masih bisa dikatakan sebagai kelompok anak-anak yang masih dalam tahap pubertasi dan mempunyai rasa penasaran yang tinggi dalam beberapa hal, terutama tentang pergaulan ataupun suatu kebebasan dalam bergaul. Dan yang paling sering dialami ataupun yang sering terjadi ini masalah nafsu yang tidak bisa terkendali, terutama mungkin ketika melihat sosok perempuan atau mungkin sebaliknya. Yang ingin saya pertanyakan, apakah ada kiat-kiat khusus atau tata cara yang bisa kita amalkan, yang bisa digunakan dalam aplikasikan untuk lebih bisa menjaga nafsu. Terima kasih. Itu yang pertama. أولا لا يصير الإنسان من أهل المجاهدة الذي ذكرهم الله في القرآن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لا يصير الإنسان من أهل المجاهدة حتى تصير المرأة عنده كالجدار ما في شهوة. Tidaklah Allah berkata di dalam Al-Quran, orang yang sungguh-sungguh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia ketika melihat lawan jenisnya, khusus daripada pihak perempuan itu seperti melihat tembok di hadapan dirinya. Al-insan laysa ma'sum, al-ma'sumin faqat al-malaika wal anbiya, jami' al-makhluqin ma 'ada al-anbiya wal malaika kulluhum ghayr ma'sum. Mungkin yaqa' fi al-khata', mungkin yanzur nazarat haram, mungkin ya'ti syaitan waswasah, lazim al-insan laysa ma'sum. Dan yang harus kita ketahui lagi yang kedua adalah manusia ini tidak ada yang maksum. Maksud ini cuma kedatang kepada para malaikat dan para nabi dan mursalin. Akan tetapi di sini kita harus bisa lebih menjaga, berhati-hati di dalam kita memiliki hawa nafsu dan yang sebagainya macamnya. Karena kita bukan, ya harus dipahami kita bukan orang yang maksum, bukan orang yang tidak punya dosa. فالمرأة من الأفضل أن تكون متحجبة، لابس الحجاب ولابس النقاب، هذا الأفضل لأجل تستر عورتها، لا تلبس شيء ضيق، لا تكون ساقها مفتوح، أهم شيء ساق، تمام؟ يدها مستورة، وجهها مستور، لا تكون مكحلة متزينة. الرجل بعد اليوم خلاص ما في شرف، لأن الامرأة عنده محجبة. Baik, yang harus dipahami juga yang ketiga adalah perempuannya, bahwa daripada salah satu adab santri perempuan yang baik adalah menjaga daripada dia punya aurat. Yang pertama, tidak memakai pakaian yang terlihat sangat ngetat.
Lalu yang kedua, tidak berdandan, tidak berhias. Baik itu hanya memakai celah mata, sifat mata, karena itu bisa menimbulkan daripada hawa nafsu kepada orang-orang yang melihat kita. Dan senantiasa kalau kita mau keluar ini, perempuan dengerin ini, jaga itu pakaian, jangan sampai betis kelihatan kemana-mana. Pakai itu namanya kaos kaki dan lain sebagainya, agar sebelum itu terbungkus rapi. Ketika si perempuan sedang berbicara dengan lawan jenisnya, maka harus dikeluarkan suara yang garang, jangan kasih suara yang lembut. Karena apabila suara yang lembut dikeluarkan, maka tidak lain akan tertimbul daripada hawa nafsu daripada seorang laki-laki. دواء الشهوة الجوع يعني إذا البطن خارج خلاص الشهوة Orang ini tadi kan aku tanya bagaimana spesifikasi buat menjaga syahwatnya begitu. Cuma satu poin, lapar. Orang kalau udah syahwatnya orang kalau udah perutnya lapar, maka malas dibuatnya ngapain. Tapi kalau udah kenyang perutnya, mau nggak ngapain begitu. Oh mau nggak. Pertanyaan kedua bagaimana? Untuk pertanyaan yang keduanya, dalam proses belajar mengajar, terutama mungkin termasuk dalam di pesantren ini kan ada beberapa di antara kami yang lulus di santri program, masih ada beberapa guru yang mengajar itu guru kita. Nah, jadi pertanyaannya, apakah kan kalau ini kita termasuknya harus menjaga pandangan, bagaimana dalam proses menuntut ilmu, apakah boleh kita dalam prosesnya konsepnya memperhatikan tapi tidak ada, insya Allah tidak ada syahwat atau nafsu di dalamnya, apakah itu diperbolehkan atau tidak? Konsepnya dalam kata memperhatikan pelajaran seperti itu, atau mungkin sebaliknya dari di kelas perempuan juga masih ada guru laki-laki ya. Tapi di sini menatapnya itu ataupun konsepnya dalam tata cara memperhatikan pelajaran, apakah itu termasuk dosa atau bagaimana? Terima kasih. أولا صلوا على النبي محمد. الصحابة تعلموا من السيدة عائشة، ما في مشكلة. الصحابة تعلموا من السيدة عائشة، أخذوا الفقه من السيدة عائشة. السيدة عائشة تعلمت من الصحابة، لكن السيدة عائشة كيف كان لبسها؟ كيف كان وضعها؟ كانت محجبة منقبة لا تلبس العقل، رائحتها ليس لها رائحة. فإذا أنت مدرس للطالبات تكون الطالبة محجبة أمامك، ولا تنظر أبدا إلى غير الوجه واليدين، لا تنظر إلى غير الوجه واليدين، هذا الأدب المهم. Sahabat terdahulu mengambil ilmu fikih itu daripada Sayyidatina Aisyah, dan Sayyidatina Aisyah mengambil fikih daripada para sahabat. Bagaimana sih Sayyidatina Aisyah ketika menimba ilmu daripada para sahabat? Sebagaimana Sayyidatina Aisyah ketika menimba ilmu kepada para sahabat itu menjaga pakaiannya, bahkan untuk memakai minyak wangi pun tidak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pada hari ini kita mengajar ataupun belajar kepada muhrim kepada kita begitu, maka tidak lain yang kita lakukan yang boleh kita pandang hanya wajah dengan telapak ataupun tangannya saja, pergelangan tangannya, tidak lebih daripada itu dalam memperhatikannya. من المرأة من شروط المرأة لطلب العلم سواء للتدريس أو لطلب العلم لا تتزين أبدا، تجعل المكياج في وجهها أو الكحل في وجهها أو شيء من المكياج في وجهها، هذا حرام للرجل الأجنبي، هذا فقط للزوج. Salah satu yang disampaikan sama seseorang ini, dengarin buat semuanya, anak perempuan ketika udah keluar terus ngajar, jangan berdandan, jangan pakai minyak wangi, jangan pakai celak, jangan pakai bedak, jangan pakai lipstik, haram hukumnya apabila kita pakai pakaian tersebut kepada laki-laki yang bukan muhrim bagi diri kita. لا تعمل شيء في يدها من المكياج هذا أو شيء من
zina haram. Jangan diperbaikin, jangan diperbagus dia punya tangan. Ntar dia di gambar-gambar dia punya tangan, bukunya diwakai, jangan, haram bukunya. وإذا أراد الأستاذ أن يتكلم مع الطالبات يكون بينه 3 أذرع بينه وبين الطالبات لا يكون قريب. Dan ketika sang guru laki sama sang guru perempuan, ataupun sang murid laki sama sang guru perempuan, ataupun sebaliknya, ketika berbicara maka tidaklah itu terdapat jarak sebanyak 2 meter atau 3 meter. ذلك الأستاذ إذا تدرس الطلاب ولو كانوا صغار لكن الشهوة موجودة في الصغار يكون بين المدرسة والطلاب مسافة 3 أذرع. Maka hendaknya ketika seorang perempuan memberikan pengajaran kepada anak-anak yang kecil, yang dimana dia masih kecil begitu, hendaknya sang perempuan pun menjaga daripada jaraknya, entah itu dalam keadaan 3 meter, 2 meter begitu, tidak terlalu dekat ketika memberikan pendidikan kepada orang tersebut. عدم الخلوة رجل وامرأة فقط في الفصل لا يجوز مطلقا. رجل وامرأة لا تحل حرام الخلوة. الخلوة أن يكون هو وامرأة في مكان ليس في أحد، هذا حرام. الخلوة ini menyendiri. Apalagi menyendirinya berdua-duaan kepada laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Ini hukumnya haram. Wallahu a'lam. Cukup. Masih ada yang mana lagi? Kelas, apa masih ada? Masih ada lagi? Mungkin ada beberapa dari kami santri laki maupun santri perempuan, ada mungkin yang bermimpi kepada guru kita. Itu maksudnya apa faidah daripada bermimpi berjumpa dengan guru kita? امرأة رأى شيخها في المنام. نعم رؤية في المنام شيخ. امرأة ولا رجل؟ الاحتلام ما في مشكلة، ليس في حكم شرعي. نعم رؤية المشايخ في المنام، رؤية النبي محمد في المنام، رؤية الصالحين والحبايب والعلماء والأولياء في المنام دليل أنك تمشي على طريق الصواب، أنك في طريق الخير. زدت طريق، زدت مما طريق. Pertanda mimpi yang kita lihat dalam tidurnya kita, mimpi kita ketemu guru, mimpi ketemu Nabi Muhammad, mimpi ketemu sama para sahabat, sama siapapun itu kita bermimpi, yang dimana mereka orang dikategorikan sebagai para alim ulama, pewaris daripada Rasulullah, bahwa itu adalah sebuah keyakinan kita ini berjalan di jalan yang betul, jalan yang baik, jalan yang bagus. Maka ketika datangnya itu mimpi, tambah lagi di dalam diri kita untuk menambah-nambahkan kebaikan, seperti itu. Wallahu a'lam, seperti itu. Wallahu a'lam bi. Al-Fatihah bil-qabul wa tamami kulli sur kulli ma'mul wa salahi syam bahirat batin dafi'atan li kulli syar jaliban li kulli khair wa hadirin ana taqabbal Allah wa ya'ti bil ijabah. ويبلغ ويكون حاج بيت الحرام بزيارة خيرنا أفضل صلاة واستسلم بهذا الأمر في كل يوم وأن الله يفتح علينا وعليكم فضل وصباح جسد وروح وتوبة نسوحا ويأتينا بتعليل ويأتينا سوي سبيل ويزدنا فمن نبيه بالخير واللطف وعافية على ما عنهنا وأصحابنا وأجدادنا الصالحين وعلى ما الشيخ مربي حبيب مال محمد سلم بن حبيب حبيب حمزة بن محسن الحدار وعليك عبيد الله أحمد خالد حبيب علي بن مسلم الطاهر وأن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا بأعماله بالخير ولو إلى حضرة النبي. فاتحة.